Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Riwahyuni, CGP Angkatan 9, kelas 181A dari SDN Pondok Buluh, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, Raden Mas Suwardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menamatkan sekolah dasar di ELS, yaitu Sekolah Dasar Belanda, dan kemudian melanjutkan sekolahnya ke Stovia, yaitu Sekolah Dr. Bumiputra. Bersama rekan-rekan seperjuangannya, beliau mendirikan perguruan bercorak nasional yang diberi nama Perguruan Nasional Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berikut ini pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. 1. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, bahwa hidup itu tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. 2. Pendidik hakikatnya sama kewajibannya seperti seorang petani. Petani yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun tumbuhnya tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tak dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh menjadi jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman tersebut, seperti halnya cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. 3. Memerdekakan manusia. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. 4. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya menjadi manusia seutuhnya. 5. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa
Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan pendidikan saat ini, menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan sesuai dengan zamannya. 6. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak serta karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Kesimpulan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dasar pendidikan adalah mengembangkan bakat, minat, potensi anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan dilakukan untuk memfasilitasi anak menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki budi pekerti sehingga menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan berguna untuk peri kehidupan bersama, yaitu memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1. Pertama, saya menganggap semua murid datang ke sekolah memiliki tujuan yang sama, yaitu menuntut ilmu. 2. Guru adalah sumber ilmu yang akan mentransfer ilmu yang dimiliki untuk murid. 3. Kegiatan pembelajaran sesuai keinginan guru dan mengabaikan kebutuhan murid. 4. Saya lebih menekankan target ketuntasan pembelajaran pada aspek pengetahuan. Harapannya, setelah pembelajaran, murid dapat mengerjakan soal tes atau ujian dengan benar. Memberlakukan adanya sanksi dan hukuman jika murid melanggar peraturan atau disiplin sekolah serta kelas, karena saya beranggapan bahwa dengan sanksi dan hukuman dapat mendisiplinkan murid. Sebagai guru, saya selalu merasa benar dalam bertutur kata, bersikap dan bertingkah laku dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan di luar pembelajaran. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya yakin setiap murid memiliki harapan dan cita-cita yang berbeda ketika datang ke sekolah. Saya sadar setiap murid memiliki keunikan karakter yang harus dikembangkan dan diarahkan. Murid adalah subjek belajar karena pendidikan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan lahir dan batin. Ketuntasan pembelajaran dicapai melalui kemerdekaan belajar. Guru adalah fasilitator yang akan menuntut murid sesuai dengan bakat, minat, dan potensi masing-masing. Guru adalah teladan dan bagi perkembangan budi pekerti murid. Guru harus mawas diri, karena saya sadar sebagai manusia biasa memiliki banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, berliterasi, banyak belajar untuk membekali pengetahuan lebih banyak tentang mendidik
dan mengajar melalui buku, internet, pendidikan guru penggerak, dan juga media lainnya. Melakukan asesmen awal untuk mengetahui kompetensi, harapan, dan cita-cita murid agar dapat melayani mereka sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Saya akan menekankan pada pendidikan karakter karena mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan sebagai individu dan anggota masyarakat, menggali budaya masyarakat dan menerapkan nilai-nilainya sebagai pembiasaan di kelas dan sekolah. Pembiasaan senyum, sapa, dan salam, melafalkan surat-surat pendek Al-Quran dan Asma'ul Husna, gotong royong menjaga kebersihan sekolah dalam kegiatan operasi semut, menari tarian khas daerah, dan melakukan senam kesegaran jasmani. Berusaha menjadikan murid sebagai subjek belajar, melayani mereka berdasarkan perbedaan bakat, minat, dan potensi masing-masing. Menghamba pada murid, dengan tulus hati mendekati, melayani, tanpa mengharap balasan, berperan sebagai fasilitator, memberikan ruang seluas-luasnya bagi perkembangan bakat, minat, dan potensi mereka. Saya akan berusaha menjadi teladan yang baik dalam bertutur kata, bersikap, dan bertingkah laku sebagai upaya menempelkan laku murid yang baik. Membuat kesepakatan kelas tentang kegiatan belajar juga kegiatan lainnya di sekolah sesuai dengan yang mereka butuhkan dan inginkan. Terakhir, saya harus mawas diri, melakukan refleksi terhadap diri sendiri, dan meminta murid untuk melakukan refleksi terhadap diri saya, pembelajaran yang saya lakukan, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya di sekolah. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.